negara kalau tahu negara punya hukum. Nggak bisa seenaknya. Udah seenaknya, udah kata seenaknya. Sertifikatnya mana? IMB-nya mana? Suka-suka kok sama musik. Satu warga nih. Ya, gobloknya. Siapa bilang nggak mau? Ya kan? Viral, nyaris baku hantam RT versus pemilik ruko Pluit. Lapor sejak 2019 ke Anies nggak pernah ditanggapi. Kini baru berapa jam PJ Heru langsung tegas bongkar eksekusi tanpa ampun. Ya, jadi mungkin saya harus sampaikan dulu bahwa keributan itu adalah bukan keributan pribadi saya selaku RT dan warga saya, bukan. Pada awalnya pada saat itu saya hanya ingin menghampiri satu pemilik ruko di Blok Z. Ada satu warga saya yang dengan senang hati, dia dengan sukarela membongkar bahu jalan yang sudah ditutup. Seperti itu awalnya. PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono telah memerintahkan Wali Kota Jakarta Utara untuk mengecek izin mendirikan bangunan atau IMB bangunan ruko di Pluit yang disebut memakan bahu jalan. Kata PJ Heru pada Sabtu 13 Mei, bangunan itu sudah lama, kalau yang penting Pemda, Wali Kota Pemda sesuai aturan. Saya sudah minta Pak Wali Kota untuk melihat trasenya, melihat aturannya, melihat IMB-nya. Heru mengatakan pendirian dan pembongkaran ruko harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, Heru menyebut pemilik juga harus bisa membongkar ruko sendiri jika menyalahi aturan. Memang polemik ruko di Jalan Niaga Pluit Penjaringan Jakarta Utara yang memakan bahu jalan memasuki babak baru. Kini, PJ Heru memerintahkan agar IMB ruko tersebut dicek secara benar. Seperti dirangkum detik.com Minggu 14 Mei, persoalan ini bermula ketika Ketua RT setempat, Riang Prasetya, beradu mulut dengan pemilik usaha. Riang mengungkapkan permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2019. Tepatnya pada pertengahan 2019, yaitu ada dua ruko di Jalan Niaga Blok Z4 Utara, RT 11 RW 3, yang mulai membangun melewati batas saluran air got dan memakan bahu jalan lebih dari 4 meter. Bahkan dalam periode akhir 2019 hingga awal 2023, ruko-ruko di Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan beramai-ramai melakukan pelanggaran luar biasa dengan menutup saluran air dan memakan bahu jalan lebih dari 4 meter. Dampaknya terjadi banjir saat hujan mengguyur kawasan tersebut. Di sisi lain, jalan yang awalnya lebar saat ini semakin menyempit, bahkan tersisa hanya 6,5 meter saja. Bahkan Riang menjelaskan awalnya pada Kamis 11 Mei, dirinya datang ke lokasi. Riang mengaku mulanya ia datang untuk mengapresiasi salah satu pemilik ruko lain yang secara sadar membongkar betonnya. Puncaknya, Ketua RT tersebut bersitegang dengan pemilik usaha. Pemilik usaha merasa Ketua RT tidak punya kepentingan, tetapi Ketua RT merasa dirinya memiliki kepentingan karena keberadaan ruko itu bisa mengancam warga karena menyebabkan banjir. Namun setelah berpolemik sejak 2019 dan tidak ada tindak lanjut dari Pemprov DKI pimpinan Anies waktu itu, PJ Heru kini pun langsung turun tangan menangani masalah tersebut. PJ Heru memerintahkan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana untuk mengecek IMB bangunan ruko di Jalan Niaga Pluit Penjaringan yang disebut memakan bahu jalan. PJ Heru menyebut bangunan itu sudah lama berdiri. Baru di era PJ Heru lah, dalam hitungan jam, permasalahan yang sebelumnya tidak bisa diselesaikan selama beberapa tahun bisa langsung ditindak. Bahkan, Heru langsung memerintahkan untuk membongkar. Masalah ini tentu akibat ulah Siga Bener yang memberikan IMB ilegal pada masyarakat DKI. Seperti itulah gubernur sebelum PJ Heru, yang you know who, yang selalu suka menggunakan rakyat sebagai tamengnya. Rakyat dijadikan umpan politiknya. Setelah dibela habis-habisan, rakyat tersentuh dengan kemuliaan Siga Bener itu, lalu mereka membela habis-habisan, padahal kalau dalam perang, mereka ini hanya jadi perisai untuk jadi korban. Bukan masalah bela rakyat atau tidak, ini masalah apakah legal atau menabrak aturan. Siga Bener emang terkenal tidak menurut pada aturan dalam banyak kesempatan, karena memang itu menguntungkan kelompoknya. Beda dengan DKI di era PJ Heru yang berfokus untuk mengembalikan harga diri Jakarta dengan membersihkan sampah-sampah amburadul peninggalan gubernur sebelumnya. PJ Heru tidak ada backingan macam-macam di pemerintahan, selain backingan dari hati nurani rakyat dan orang-orang baik di pemerintahan. Kebayang nggak sih dari 2019 sudah laporan tapi nggak pernah ditanggapi? Baru di era PJ Heru lah diserius ditanggapi dan langsung dieksekusi. Jadi bagaimana menurut Anda?
Dibongkar Zulfan Lindan, Surya Paloh diisukan tak berani majukan Anies. Bukti bandar belum sepakat. Bang Surya ini kayak ikan lumba-lumba. Lihat ikan lumba-lumba itu kan kalau balik badannya cepat. Cek cek. Ya kan? Kalau dia nari di air itu kan. Bang Surya itu bisa begitu. Cepat dia baliknya. Cet. Bisa aja dia tiba-tiba tinggalkan PKS sama Demokrat. Ya udah. Apakah dia gabung ke Golkar? Ya mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Politisi senior sekaligus mantan kader Nasdem, Zulfan Lindan mengatakan mantan ketua umumnya Surya Paloh disinyalir bisa saja pindah ke koalisi Gerindra dan meninggalkan Anies Baswedan jika paslon dalam Pilpres 2024 hanya 2. Mas Surya Paloh itu kan berada di tempat lain kalau calon presiden dan calon wakil presidennya lebih dari 2, kata Zulfan Lindan lansir dari Total Politik, Kamis 9 Februari 2023. Kalau calonnya hanya 2 misalnya, tidak ada pilihan bisa jadi dia merapat ke Prabowo, tambahnya. Meski begitu, wartawan senior Bambang Harimurti mengatakan bahwa apa kemungkinan itu kecil terjadi karena Paloh dan Prabowo bukan sosok yang cocok. Meski begitu, Zulfan mengatakan tidak ada yang tak mungkin. Dia mencontohkan hubungan Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan yang sempat retak, namun kini sudah sering ngobrol lagi. Berangkat dari situ kemungkinan untuk membawa dalam situasi tertentu yang apalagi situasi terdesak bisa saja Surya Paloh itu lompat ke Gerindra. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari ini, tapi jika melihat manuver-manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh belakangan ini, hal itu memang sangat mungkin terjadi. Dan posisi Anies sudah pasti terancam. Dia akan kebingungan ketika Surya Paloh dan Nasdem merapat ke Gerindra. Karena beberapa petinggi Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu juga telah mendatangi sekretariat bersama Partai Gerindra PKB dan terjadi diskusi antara jajaran petinggi 3 partai. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan banyak hal dibicarakan ketika partai dalam pertemuan itu. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan sampai saat ini Nasdem belum secara gamblang membuat koalisi. Karenanya, kata Huda, peluang Nasdem untuk bisa bergabung dengan partai yang sudah berkoalisi seperti Gerindra PKB itu akan selalu ada. Terkait wacana koalisi perubahan kebangkitan Indonesia Raya, Huda menyebut politik itu sangat dinamis. Hal itu juga senada dengan pernyataan Ahmad Ali yang juga menyebut politik itu sangatlah dinamis. Dari gestur tubuh para petinggi Gerindra, PKB dan Nasdem, mereka sangat antusias untuk mendeklarasikan bakal calon presiden entah dari Gerindra atau PKB. Itulah namanya politik, besok kedelai sore jadi tempe. Akhirnya, Partai Nasdem merasakan sendiri bagaimana sulitnya membangun koalisi dengan partai oposisi. Angka Nasdem di berbagai survei malah makin turun. Dari 9% hasil pemilu 2019, akhir-akhir ini anjlok di seputaran angka 3 hingga 4%-an saja. Nasdem bukan hanya terlihat absurd, tapi juga terlihat sangat bodoh. Ngarepin peningkatan suara kok dari Anies dan partai-partai oposisi. Sedangkan Nasdem selama 2 kali pemilu selalu berada di kelompok pemenang. Aduh, ngakak. Setelah sekian lama saya kira Nasdem baru sadar bahwa mereka ini nggak akan kemana-mana jika hanya ngarepin Anies dan 2 partai oposisi itu. Saya kira ada peran Presiden Jokowi di sini ya. Jadi ketika Surya Paloh dipanggil Presiden Jokowi itu tujuannya untuk menyadarkan Nasdem. Mungkin Presiden Jokowi menantang logika Nasdem dan kemudian Surya Paloh tergugah pikiran dan kesadarannya. Di titik ini, Nasdem nampaknya mereview semua rencana, semua yang terjadi, semua yang diharapkan terjadi tapi nggak kesampaian. Yang jelas, keputusan Nasdem akan menentukan nasibnya pada Pilpres 2024. Jika salah memilih, maka kita mungkin akan melihatnya sebatas sejarah bahwa pernah ada partai politik bernama Nasdem. Bagaimana kalau menurut Anda?